Shalom. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Rut 2 ayat 1-12. Dan yang menjadi ayat kunci kali ini kita ambil dari ayat ke-12, yaitu Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya diberikan upah penuh oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kisah Rut adalah kisah tentang iman, kesetiaan, dan penyertaan Tuhan di tengah kesederhanaan hidup. Dalam pasal ini, kita melihat bagaimana Rut, seorang perempuan asing dari Moab, bekerja keras memungut bulir-bulir jelai di ladang milik Boas untuk menghidupi dirinya dan mertuanya Naomi. Ia tidak menuntut belas kasihan, tetapi mengambil langkah iman dan tanggung jawab dalam ketekunan serta kerendahan hati. Boas adalah seseorang yang saleh dan berhati lembut, memperhatikan Rut dan menunjukkan kasih serta perlindungan kepadanya. Ia mengakui kesetiaan Rut terhadap Naomi dan keberaniannya meninggalkan tanah asalnya demi mengikuti Allah Israel. Kata-kata Boas dalam ayat 12 adalah pengakuan yang indah bahwa Tuhan melihat setiap kebaikan dan pengorbanan, bahkan ketika dunia tidak memperhatikannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia di mata Tuhan. Rut tidak mengejar berkat, tetapi hidupnya menjadi saluran berkat. Di balik tindakan kecilnya mengungut sisa gandum, Tuhan sedang menyiapkan jalan besar, menjadikannya bagian dari garis keturunan Daud dan bahkan Yesus Kristus. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, kisah ini mengingatkan bahwa iman sejati bukan hanya tentang perkataan, tetapi tindakan yang nyata dalam kesetiaan, kerja keras, dan ketulusan. Saat kita memilih untuk tetap setia dalam keadaan sulit di tempat kerja, di keluarga, atau di pelayanan, Tuhan melihatnya. Seperti Rut, mungkin kita merasa tidak berarti di mata dunia, tetapi di mata Tuhan, kita berharga dan dipakai dalam rencananya yang besar. Boas juga menjadi teladan bagi kita, seseorang yang melihat dengan mata kasih, bukan perbedaan. Ia tidak memandang Rut sebagai orang asing, tetapi sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah. Dalam dunia yang sering menilai berdasarkan status dan latar belakang, kita dipanggil untuk menjadi seperti Boas, memberi tempat, memberi kasih, dan menjadi saluran anugerah Tuhan bagi sesama. Mari kita renungkan, apakah kita hidup seperti Rut yang setia dan beriman walau dalam kesederhanaan? Atau seperti Boas yang siap menjadi alat kasih Tuhan bagi sesama? Kesetiaan kecil yang dilakukan dengan hati tulus bisa menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk dunia. Demikian refleksi kita kali ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sauli Deo Gloria. Amin.